Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Februari kita mengangkat tema khotbah, Pastor Philip mengangkat tema khotbah sepanjang bulan Februari berbicara mengenai membayar harga untuk sebuah mimpi. Memang benar mimpi atau visi Tuhan berikan di dalam hidup kita di dalam tahun The Year of Dreams and Visions. Tetapi ada proses, ada tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Ada harga yang perlu kita bayar. Bukan berarti Tuhan itu kejam. Kemudian proses dia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Di balik semua peristiwa, di balik semua proses, pasti Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan perhatikan sejenak di dalam kitab Ulangan pasal 7, Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai 2. Kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika masuk tanah perjanjian pun ada proses di dalamnya. Ada 7 bangsa yang besar dan banyak daripada mereka yang perlu mereka hadapi. Mari kita lihat Ulangan 7 ayat pertama sampai kedua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Tanah perjanjian bagi bangsa Israel di waktu itu merupakan visi dan mimpi dari Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tetap izinkan ada 7 bangsa yang lebih kuat dari mereka, yang lebih banyak daripada bangsa Israel untuk dihadapi? Kita melihat bahwa Tuhan tetap mengizinkan proses untuk kita berjalan di dalam penggenapan visi atau mimpi. Ada harga yang perlu dibayar. Dan kalau kita pelajari, setiap nama daripada 7 bangsa ini punya artinya yang mewakili sebetulnya tantangan yang kita hadapi di dalam mencapai mimpi atau harga yang perlu kita bayar. Het itu artinya adalah ketakutan atau intimidasi. Girgasi artinya menyeret keluar atau mengambil dengan paksa. Amori artinya kepahitan atau pengoceh. Kanaan artinya iri hati, kecemburuan. Feris artinya memberontak atau liar, tidak suka aturan. Hewi artinya kefasikan, tidak suka kebenaran. Dan Yebus artinya menekan atau menginjak dengan keras. Dan sepanjang ibadah umum hari ini dari tadi pagi saya menyampaikan bagaimana spirit ini, tantangan ini perlu kita hadapi. Dan khusus ibadah jam ini saya beri judul adalah menemukan kekuatan dalam kesendirian atau bahkan dalam ketakutan. Dikatakan ada spirit orang Het. Het itu berbicara mengenai ketakutan atau intimidasi. Ada spirit orang Het yang membuat kita ketakutan, membuat kita merasa terintimidasi, akhirnya merasa berjuang seorang diri. Dan nanti kita akan melihat bagaimana spirit Het itu, kalau kita izinkan menguasai hidup kita, kita gak akan pernah sampai kepada tujuan visi mimpi Tuhan digenapi. Kita justru bisa kalah di tengah jalan. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara, justru kita bisa menaklukkannya. Bagaimana justru menemukan kekuatan di tengah-tengah ketakutan yang mengintimidasi, di tengah-tengah kesendirian. Kita akan belajar bagaimana salah seorang tokoh di dalam Alkitab, bagaimana menang menghadapi hal itu. Mari buka bersama-sama 1 Raja-Raja 19. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab namanya Elia. Bagaimana dia akhirnya menemukan kekuatan kembali di tengah-tengah ketakutan, intimidasi, bahkan kesendirian yang dia hadapi. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ahab itu adalah raja atas Israel. Dia punya seorang istri namanya Isabel. Isabel itu tidak takut akan Tuhan. Ahab baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang spektakuler, di mana Elia berhasil menurunkan api dari langit, dan setelah itu Elia membunuh 450 nabi Baal.
Pengalaman itu diceritakan kepada Isabel sebagai istrinya. Seharusnya ketika seorang suami bercerita kepada istri, seharusnya yang diceritakan bisa membawa mereka kembali berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kebetulan Ahab pun juga setengah hati ikut Tuhan, apalagi Isabel. Isabel itu tidak takut akan Tuhan. Harusnya kalau suami istri bercerita, Bapak Ibu Saudara, ketika istrinya lemah, suaminya harusnya bisa menguatkan. Sebaliknya, kalau suaminya lemah, si istri harusnya bisa saling menguatkan. Kalau kita mau sepakat, sepakatlah di dalam hal-hal yang berguna, yang membangun dalam hal-hal yang benar. Tapi kalau dalam hal-hal dosa yang merusak, saya berdoa supaya suami istri tidak akan pernah sepakat di dalam hal dosa. Kalau sepakat di dalam hal dosa, nanti kematian yang terjadi seperti dalam Alkitab kita. Ananias seorang pria, seorang suami sepakat dengan istrinya Safira membohongi Roh Kudus. Dan dua-duanya Ananias dan Safira mati di dalam bait Allah. Dalam perjalanan hidup kita, seharusnya rumah tangga kita, keluarga kita, hubungan suami istri bisa saling mengisi. Yang satu lemah dikuatkan, yang satunya lagi galau tingkat dewa Bapak Ibu Saudara. Pasangannya harusnya bisa menenteramkan, bisa mendoakan, menuntun kembali. Yang belum menikah pun saya berdoa supaya Anda dapat pasangan yang tepat. Sehingga saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena dengan demikian Tuhan mendesain sebuah pernikahan, sebuah keluarga. Jangan sampai kita jodoh di dalam hal-hal yang merusak. Kecewa dengan Tuhan, ketemu kecewa dengan Tuhan, ya sudah tinggalkan Tuhan sekalian. Saya berdoa tidak akan pernah jodoh kita, meskipun sudah menikah, hal-hal yang merusak, hal-hal yang bersifat dosa tidak pernah jodoh. Tapi di dalam hal yang membangun, hal yang berguna, hal yang penting untuk kerajaan sorga, hal yang bersifat vision and dreams dari Tuhan, kita selalu sepakat suami istri bergandengan tangan untuk menyelesaikan, mengerjakannya bersama-sama. Tapi kembali dalam peristiwa Ahab dengan Isabel istrinya, Ahab justru menceritakan bagaimana sesuatu yang akhirnya membuat Isabel istrinya itu panas hati, marah, lalu mengancam Elia. Kita perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ceritanya Ahab justru tidak membawa Isabel bertobat. Dia menyembah Baal, berhala. Sudah jelas nabi-nabi Baal itu tidak bisa menurunkan api dari langit. Lalu Elia mengejek, mungkin Allahmu tidur, mungkin Allahmu tidak dengar. Jelas-jelas Allah yang mereka sembah, yang Isabel sembah itu tidak hidup. Tapi pembicaraan di antara suami istri itu justru berujung kepada gagal paham, mengerti. Isabel justru merancang sesuatu yang buruk. Dan kalau kita belajar daripada cerita mengenai Isabel, akhir hidupnya mengenaskan. Dia mati, didorong lalu jatuh, mayat jenazahnya terinjak-injak. Suami istri seharusnya ketika ada satu problem, ada satu tantangan, ada satu masalah, ada tekanan, justru satu dengan yang lain bisa mengingatkan, menguatkan. Sehingga akhirnya berjalan kembali di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan tentu saja berdoa dan berharap demikian. Setiap pernikahan, setiap keluarga, setiap hubungan relationship, termasuk juga yang single, memasuki pernikahan yang benar-benar bahagia, tapi sepadan saling mengisi satu dengan yang lain. Demikian seharusnya pernikahan itu. Tapi justru ceritanya Ahab membawa Isabel mengambil keputusan yang salah, lalu bahkan mengancam. Ancamannya apa? Tadi dia mau berkomitmen untuk membunuh, atau sudah berniat bertekad membunuh. Ayat yang kedua tadi dikatakan, maka ayat yang ketiga maka kita lihat, maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Meskipun tadi kita belajar dari Ahab dan Isabel, bukan dua tokoh ini yang menjadi tokoh utama yang saya mau bahas.
Yang saya mau bahas adalah Elia. Ayat yang ketiga dikatakan setelah Elia mendengar ancaman seorang wanita, dia takut. Heran sekali kalau kita pelajari Alkitab, Elia ini hamba Tuhan yang gak ada takutnya. Bahkan lewat hidup dia, Elia melakukan, saya catat ada 10 perkara hebat, 10 mujizat yang Tuhan lakukan lewat Elia. Kita lihat sejenak. Yang pertama, Elia di tepi sungai Kerit, ada kekeringan, kelaparan, Tuhan beri makan lewat burung gagak. Ada Elia dan janda Sarfat, janda itu gak punya apa-apa, tinggal tepung saja sedikit dengan minyak sedikit. Lalu tepung dan minyak itu selama masa kekeringan terus aja muncul. Lalu anak janda Sarfat mati, dibangkitkan oleh Elia. Elia menurunkan api dari sorga, lalu membunuh 450 Nabi Baal, menurunkan hujan. Lalu jalan 40 hari 40 malam, memberitahukan kemenangan Israel dari Aram, menyampaikan nubuat hukum Ahab dan Izebel, hukuman buat Ahab dan Izebel, lalu membakar orang dengan kata-kata. Ada pasukan yang dikirim untuk bertanya, apakah engkau hamba Allah? Kalau aku hamba Allah, biarkan api turun dari langit, bum, 50 orang hangus terbakar. Kelompok yang kedua berkata, apakah engkau hamba Allah? Kalau aku hamba Allah, turun api dari langit, bum. Kelompok yang ketiga, pasukan tentara dibakar hidup-hidup. Yang ketiga berhikmat, dia dengan sopan akhirnya tidak terbakar. Yang ke-10 membelah air. Ketika detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum akhirnya Elia diangkat Tuhan naik ke sorga hidup-hidup. Jadi Elia itu bukan orang sembarangan. Dia seorang yang hebat. Tuhan melakukan banyak perkara, banyak mujizat. Bahkan saya catat tadi ada 10 mujizat yang Tuhan lakukan lewat Elia. Tapi heran sekali dalam ayat yang ketiga tadi, ketika Elia mendengar ancaman seorang wanita saja, lalu dia ketakutan. Ada roh, ada spirit head, intimidasi, ketakutan, yang membuat akhirnya Elia pun terancam, terintimidasi. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, Elia melarikan diri. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau kita pelajari kenapa Elia bisa terintimidasi. Spirit orang head itu tadi berbicara mengenai ketakutan, intimidasi, berhasil menguasai hidupnya. Kalau saya pelajari karena dua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama karena dia keletihan, terlalu capek, terlalu lelah. Saya percaya, orang Kristen itu hidupnya harus produktif. Tapi di tengah-tengah produktivitas, tetap kita harus mengatur waktu demikian, sehingga kita juga punya waktu-waktu untuk rest, istirahat. Tubuh kita perlu rest. Jiwa kita juga perlu istirahat, roh kita juga. Kenapa Elia berhasil akhirnya dikuasai spirit orang head? Dia ketakutan karena dia kelelahan. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan berurusan dengan ketakutan yang Elia hadapi. Yang kedua, Elia merasa seorang diri. Nah ini loh bahayanya kesendirian itu Bapak Ibu Saudara. Kesendirian itu gak selalu kita betul-betul seorang diri. Di tengah ribuan orang seperti ini, di tengah kerumunan orang banyak, kita bisa lonely loh Bapak Ibu Saudara. Dua hal tadi, kelelahan, keletihan. Dan akhirnya merasa sendiri. Spirit head itu bisa menguasai, ketakutan bisa mengintimidasi. Bahkan Elia gak nanggung-nanggung, mintanya langsung minta mati. Tuhan cabut saja nyawaku. Kalau kita lompat sejenak 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Di sini kita bisa melihat benar Elia itu merasa sepi atau sendirian. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Dikatakan demikian, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dikatakan demikian, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketika Tuhan tanya,
Elia, kamu lagi ngapain? Dia jawab, aku seorang diri. Lalu dia ulangi jawabannya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Kita lihat jawabannya sama persis. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bahayanya kesepian, kesendirian itu. Bahkan mengancam nyawa kita. Bahkan kita bisa pengen mati. Saya baca sebuah penelitian, Bapak Ibu Saudara, judulnya menarik sekali. Dikatakan demikian, loneliness a bigger killer than obesity. Kesepian, kesendirian adalah pembunuh yang lebih besar daripada kegemukan. Di negara-negara besar, kegemukan atau obesitas menjadi problem yang makin lama makin banyak problemnya. Bahkan 1/3 orang dewasa punya problem di sini. Kita tahulah kalau kita searching di berita dan lain sebagainya, kegemukan membuat penyakit jantung nanti merembet kemana dan lain sebagainya. Kebetulan saya bukan dokter, bukan ahli medis. Mungkin dokter Bapak Ibu Saudara atau ada jemaat yang dokter lebih tahu mengenai itu. Obesitas, kegemukan memang mengancam nyawa. Tapi menurut para peneliti, para ahli, ada yang tidak kalah membahayakan, yaitu loneliness. Bahkan loneliness itu bisa memotong angka harapan hidup sampai 50%. Kemudian para peneliti menyimpulkan beberapa hal, contohnya entah itu social isolation atau loneliness berdampak kepada penyakit Alzheimer salah satunya. Lalu kemudian saya baca juga kepada orang-orang yang survival penyakit cancer. Ketika mereka merasa lonely, cancer seolah-olah jadi lebih hebat untuk menghabisi nyawa mereka. Jadi ketika Elia, sang hamba Tuhan hebat itu, 10 mujizat yang spektakuler semua. Ketika dia lelah, ketika dia letih, ketika dia lesu, plus ketika dia merasa sendirian, langsung spirit head itu menguasai. Dalam perjalanan kita menuju visi dan mimpi Tuhan digenapi, the year of dreams and visions. Ada tantangan, ada spirit orang head yang berulang kali mengintai kita. Ketika kita merasa lelah, akhirnya mendekati burnout. Lalu kita merasa orang gak peduli kita lagi. Kita merasa suami istri kita gak ngerti kita. Anak-anak kita gak peduli. Mereka hanya menuntut. Tapi tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti, Tuhan memahami. Ketika mungkin tidak ada seorang pun yang tahu Anda menangis seorang diri di kamar tidur itu, di pojok ruangan yang gelap Anda menangis hanya bisa meneteskan air mata. Tuhan itu mengerti, Dia peduli, Dia gak tinggalkan kita, Dia ada bersama dengan kita. Bahkan satu ketika saya baca juga berita begitu di Jepang, suasana pandemi ini sampai diangkat menteri mengurus kesepian. Karena tingkat bunuh dirinya makin lama makin tinggi di Jepang ketika pandemi awal-awal, saya baca di berita. Jadi gak main-main loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa Elia hamba Tuhan besar itu akhirnya berkata, Tuhan cukuplah, cabutlah nyawaku, aku mati aja. Karena spirit orang spirit head, ketakutan, intimidasi. Ketika kita lelah, ketika kita seorang diri, kita dengan mudah dihancurkan. Padahal visi dan mimpi daripada Tuhan itu besar dalam hidup kita. Jangan seorang pun di antara kita merasa sendirian meskipun. Ketika mungkin seorang suami berjuang buat perekonomian atau keuangan keluarga. Mungkin kebetulan istrinya gak bisa kerja atau anak-anaknya masih berharap kepada dia. Memang betul seolah-olah kita berjuang sendirian. Tapi di balik semua itu para pria, memang Tuhan tugaskan kita untuk jadi provider, penyedia nafkah buat keluarga. Tapi Tuhan menyertai kita. Atau seorang istri yang bergumul buat keselamatan suami.
buat masa depan anak-anaknya atau apapun Bapak Ibu Saudara Anda yang menghadapi. Tuhan mengerti kok satu persatu. Saya hamba Tuhan saja tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak bisa dengan tepat menjelaskan pergumulan permasalahan Anda. Tapi Roh Kudus pribadi yang merupakan penolong penghibur itu, Dia memahami. Bahkan seolah-olah kita kadang ya satu titik tertentu. Untuk kita berdoa aja sudah bingung mau doakan apa, hanya bisanya air mata saja menetes. Bahkan titik tertentu lagi air mata pun tidak bisa keluar. Saking beratnya tekanan yang kita alami. Tapi di situ pun Tuhan ada. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, tahukah Bapak Ibu Saudara. Satu saat bangsa Israel Selatan namanya Yehuda. Dalam kitab Yesaya mereka berkata, Tuhan melupakan kami karena mereka dibuang 70 tahun di negara Babel. Tuhan gak ingat lagi kepada kami. Lalu Tuhan menjawab lewat Nabi Yesaya. Tuhan berkata, dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Anda yang wanita yang sudah melahirkan punya anak, mengandung 9 bulan 10 hari merupakan tantangan sendiri ya, tersendiri. Belum lagi ketika tiba hari H, hari melahirkan itu. Mau lahir normal ya tantangannya, resikonya nyawa. Kalau bleeding, pendarahan, di operasi sesar pun juga resikonya nyawa. Tapi seorang wanita mau melewati semua proses itu. Anak yang dilahirkan dengan susah payah pasti disayangi. Tapi meskipun kata Tuhan kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel Selatan, meskipun seorang ibu dapat melupakan anaknya atau bayinya, aku gak akan pernah melupakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa dilupakan, ditinggalkan, kita merasa sendirian, Tuhan gak pernah lupakan kita. Bahkan Dia bandingkan dengan seorang ibu. Seorang ibu itu betul-betul orang yang berjuang buat kita ya. Saya ingat mami kandung saya 5 tahun yang lalu meninggal dunia, almarhum kena sakit liver. Saya belajar banyak dari almarhum. Belajar berdoa syafaat juga dari almarhum, belajar melayani juga dari dia. Seorang ibu itu bahkan feeling nalurinya kuat. Saya asli kota Bandung, Jawa Barat. Ketika mulai SMA saya pindah ke Jawa Tengah. Ketika saya ada permasalahan pun saya gak sempat cerita. Mama saya yang di luar kota bisa tahu ada suatu problem. Begitu kuatnya ikatan batin seorang ibu dengan seorang anak. Dan Tuhan menjawab kepada suku Yehuda yang meragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan berkata, kalau seorang ibu dapat melupakan anaknya. Memang ada sih ibu yang melupakan anak. Dibuang anaknya, dibiarkan anaknya, tidak dirawat, tidak dipelihara, bahkan dijual hanya untuk uang. Memang ada ibu yang demikian. Tapi kalaupun ada ibu yang demikian, Tuhan berkata, aku tidak akan pernah dapat melupakan kamu. Jadi kita harus bersyukur. Kita punya Tuhan yang setia. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia gak pernah membiarkan kita. Asal kita gak curiga saja sama Dia. Jangan biarkan spirit head, intimidasi, ketakutan menghancurkan hidup kita. Karena kita sedang lelah. Kita merasa sendirian, kita merasa kesepian. Disitulah roh maut mengintip, mengancam kehidupan kita. Tapi saya berdoa lewat firman Tuhan hari ini, kita bisa paham dan mengerti justru sebaliknya. Bukan kita dihancurkan, tapi justru menemukan kekuatan di balik ketakutan, intimidasi. Justru menemukan kekuatan jalan keluar. Di balik kita merasa kesendirian, merasa sendirian atau kesepian. Kita kembali di dalam ayat yang kelima. Lalu bagaimana cara mengatasi kesepian, kesendirian, ketakutan itu? Mari kita lihat Tuhan berurusan dengan Elia. Ayat yang kelima kita perhatikan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bagaimana Tuhan memulihkan
Elia dari ketakutan, dari intimidasi. Yang pertama adalah pemulihan atau istirahat. Ketika fisik kita lelah, tubuh kita lelah, kita perlu istirahat. Fisik dengan jiwa saling kait mengait. Dalam perkara-perkara tertentu dibutuhkan istirahat yang cukup di dalam hidup kita. Saya baca sebuah penelitian dikatakan demikian, long working hours didefinisikan sebagai bekerja daripada 55 jam atau lebih bahkan dalam satu minggu. Pada tahun 2016 dicatat demikian, long working hours atau LWH itu menyebabkan 398.000 pekerja meninggal dunia karena stroke. Dan 347.000 meninggal dunia karena serangan jantung dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja dengan wajar. Kita tidak anti dengan kerja keras, dengan kerja tekun, kerja dengan giat. Bahkan saya percaya budaya kerajaan sorga itu budaya yang rajin. Gak ada kemalasan dalam kerajaan sorga. Bahkan di dalam hikmatnya, Salomo menulis kitab Amsal pasal 6 yang terkenal, kita disuruh belajar kepada semut. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang nyuruh mereka bekerja. Mereka tahu musim, seasonnya. Bahkan Yesus pun ketika melayani di atas muka bumi, dia berkata, Bapakku masih bekerja, aku bekerja juga. Selama hari masih siang, aku bekerja juga. Tidak ada pengangguran dalam kerajaan sorga. Saya yakin bahwa nilai kerajaan sorga adalah orang-orang, anak-anak Tuhan harusnya rajin. Bahkan kita gak boleh lebih malas daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi di dalam hal gila kerja, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita, tetap Tuhan desain tubuh kita, jiwa kita. Perlu rest, perlu istirahat. Dan khusus nasihat kayak begini untuk nasihat orang rajin ya. Kalau orang yang malas, yes setuju Pastor Bernard. Kita perlu banyak istirahat. Nah kalau kita merasa perlu banyak istirahat, kita berarti kurang kerja. Tapi bagi orang-orang yang rajin, tetap kita perlu jaga hidup kita, tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal. Kalau kita sakit-sakitan, bagaimana caranya kita selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Makanya satu, Tuhan berurusan dengan Elia, karena dia kelelahan, karena dia merasa kesepian, kesendirian. Tuhan minta dia tidur, istirahat. Bangun, suruh makan roti, minum air cukup, tidur lagi. Bangun lagi, makan roti, minum air, tidur lagi. Karena Elia adalah seorang pekerja keras. Tuhan imbangi, dia perlu istirahat supaya perjalanannya itu masih panjang. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita itu seperti ibarat lari maraton, 42 km plus. Kita bukan hanya pelari jarak pendek dalam kehidupan, bukan sprint 100 meter, 200 meter, 300 atau 400 meter. Kita seperti pelari maraton 42 km lebih. Sehingga kita harus mengelola di dalam hidup kita, ada waktu-waktu kita rest. Menikmati waktu-waktu dengan keluarga, menikmati waktu istirahat dengan tidur, dengan makan secukupnya. Perhatikan kondisi fisik kita, jiwa kita. Itu yang membuat kita terus bisa berjalan di dalam the year of dreams and vision. Supaya penggenapan janji Tuhan itu kita alami dan kita bisa nikmati. Bahkan Tuhan pakai kita untuk orang-orang lain di sekeliling kita. Cara Tuhan berurusan dengan Elia ketika roh ketakutan dan intimidasi. Ada pemulihan penyegaran di dalam fisik dan jiwanya. Kalau kita lakukan, kerjakan dengan baik. Kita perhatikan juga kondisi kita yang lelah. Maka saya percaya perjalanan kita justru makin lama makin kuat. Kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Sampai tuntas, sampai selesai. Jangan gugur di tengah jalan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang gak perhatikan itu. Tiba-tiba tubuhnya sudah gak kuat. Tiba-tiba tubuhnya drop. Tapi kalau kita sudah jaga, tubuh kita tetap drop. Berarti di balik semua itu ada rencana kehendak Tuhan. Tapi kalau drop, karena hancurnya kondisi tubuh kita karena kita gak bijak, ya perlu kita perbaiki. Elia masih ada dalam perjalanan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga dia tertidur, bangun suruh makan, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Enak benar ya Bapak Ibu Saudara kalau hidupnya begitu. Tapi Elia itu seorang pekerja keras.
Dan tidak berhenti sampai di situ, Tuhan punya rencana. Dia harus mengurapi ini dan itu. Ada beberapa orang yang dia harus urapi. Sebelum akhirnya dia selesaikan rencana Tuhan dan Tuhan angkat dia ke sorga. Lalu kita perhatikan ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Perhatikan ayat yang ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Perhatikan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bagaimana Tuhan berurusan dengan ketakutannya Elia? Elia harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Api, gempa, angin yang besar itu melambangkan kekuatan keperkasaan Tuhan. Kita yakin Tuhan kita, Tuhan Yesus itu, Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Gak ada Allah yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada Dia. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dia Allah yang dahsyat. Diperumpamakan dengan gempa, api yang mengguntur, angin yang begitu keras. Dialah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menggentarkan musuh-musuhnya. Tetapi di dalam kondisi Elia, Tuhan tidak ada di sana. Karena Elia sudah kenyang melihat perkara-perkara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ada 10 mujizat tadi yang Tuhan lakukan lewat hidup Elia. Tuhan bukan hanya Tuhan yang jauh, yang dahsyat. Dia Tuhan yang dekat. Ada angin, dikatakan sepoi-sepoi basah. Berbisik, lembut. Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Dikatakan dalam Alkitab kita, Dia dekat dengan orang yang remuk hati, patah hati. Dia dekat dengan orang-orang yang mencari Dia. Bahkan ketika kita hancur, kita gak berdaya, kita merasa gagal. Kita merasa sendirian tadi. Menangis seorang diri di kamar yang gelap karena pergumulan yang begitu berat. Dia hadir, Dia ada di situ. Dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit, lalu bukan hanya membelah laut, mengirimkan api dari langit, membuat gempa yang luar biasa. Dia Allah yang jauh, Dia Allah yang dahsyat. Tapi Dia Allah yang begitu dekat. Bahkan setiap jeritan di dalam hati kita, kadang mungkin kita sulit ungkapkan lewat doa. Dia bahkan mengerti hati kita jauh sebelum kita mengutarakannya, mengungkapkannya. Dia ada dekat dengan kita. Dia gak pernah ninggalkan kita. Dia ada di samping kita. Dia ada di dalam kita. Kok bisa? Dia maha hadir. Dia tuntun kita. Dia menyertai kita. Ketika Yesus lahir, Dia disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Matius 1, Matius 28, Matius terakhir. Yesus sendiri berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman atau akhir zaman. Tuhan itu konsisten, Dia itu menyertai kita. Dia ada di dekat kita. Jangan merasa sendirian. Jangan merasa Tuhan tinggalkan kita. Di angin sepoi-sepoi basah itu Tuhan ada, Tuhan berbisik, Tuhan berbicara. Tuhan hadir dalam hidup Elia. Elia sudah kenyang dengan mujizat Tuhan. Bakar orang 50, turun api dari langit. Bem! 50 itu di luar 450 Nabi Baal yang dia bunuh. Tapi ternyata Tuhan ada pribadi yang begitu dekat. Tuhan gak hanya lihat performa kita, pelayanan kita. Ya Dia suka, Dia memang
ingin kita menjadi partnernya untuk kita menjangkau. Tapi Tuhan pun hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan seolah-olah kalau kita menjangkau dia hadir lalu kita berurusan sehari-hari dengan keluarga, dengan suami, istri dan anak dia gak hadir. Karena Tuhan lebih peduli jiwa terhilang, dia gak peduli dengan kita. Enggak, dia pun mengasihi kita. Dia hadir, dia ada dengan kita. Dia ada di gerejanya, dia ada ketika gereja bergerak dengan penuh kuasa. Tapi dia juga hadir dalam rumah-rumah kita. Ketika mungkin dalam rumah kita, anak kita gak bisa melanjutkan studi. Karena pandemi ini keuangan kita bermasalah, kita bingung bayar uang sekolah anak kita, bayar uang kuliah anak kita. Dia pun hadir, dia pun ada. Elia akhirnya meskipun di tengah-tengah kelelahan kesendiriannya, dia menuju Gunung Horeb. Gunung Horeb itu Gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung apa? Gunung di mana Musa bertemu dengan Tuhan. Setelah zaman Musa, Elia pun bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ratusan tahun setelah itu, Yesus pun bertemu dengan Musa dan Elia di tempat yang sama, di tempat tinggi yang sama. Dalam hadirat Tuhan, dalam the presence of God. Bagaimana menyembuhkan, menemukan kekuatan dalam kesendirian, dalam ketakutan. Di dalam hadirat Tuhan, dia berbisik dengan lembut dalam hati kita. Jangan takut anakku, aku menyertai, aku menuntun. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kamu berjalan sendirian. Dalam hadirat Tuhan, Elia mengalami kesembuhan, menemukan kekuatan daripada roh intimidasi, roh orang Het tadi. Lalu ayat-ayat berikutnya ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Ayat 18, perhatikan, ini hal yang ketiga yang Tuhan lakukan untuk menyelenyapkan ketakutan dari hati Elia. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bagaimana Tuhan berurusan dengan ketakutan Elia? Tuhan berikan 7.000 orang yang betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak pernah mencium kaki Baal. Jadi apakah Elia sendirian? Enggak. Ada 7.000 orang bersamaan yang dia tahu atau enggak tahu. Ada bersama-sama dengan dia takut dan gentar akan Tuhan. Di tengah-tengah bangsa Israel yang lagi meninggalkan Tuhan. Ada 7.000 orang. Tuhan tempatkan Elia di dalam sebuah grup, dalam sebuah komunitas. Bagaimana menaklukkan spirit orang Het ketakutan? Tuhan berikan gereja ini. Tuhan berikan komunitas. Kita punya connect group. Betapa pentingnya connect group dalam hidup kita. Kadang kita merasa kalau kita dikejar-kejar untuk join CG, sebetulnya yang butuh tuh kita. Kita yang butuh gereja, kita yang butuh connect group. Tuhan berkata kepada Elia, ada 7.000 orang. Engkau gak sendirian. Karena Elia menjawab 2 kali dengan suara mantap. Aku seorang diri yang giat-giat, Tuhan ralat. Enggak, ada 7.000 orang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ada 7.000 orang. 7.000 bukan literally 7.000. Tapi ada begitu banyak orang juga yang hidupnya takut dan gentar akan Tuhan. Kita itu gak sendirian. Saya suka berbicara mengenai komunitas dan saya suka baca artikel-artikel mengenai komunitas. Ada satu artikel dari 7.000 orang yang dipantau selama 9 tahun oleh ahli sosial Harvard. Ditemukan orang-orang yang sangat terisolasi. Memiliki kematian, resiko kematian 3 kali lebih besar daripada orang-orang yang kuat dalam hubungan. Penelitian ilmiah.
Orang-orang yang mempunyai kebiasaan kesehatan buruk seperti merokok, pola makan kurang gizi, obesitas, dan alkohol, tetapi memiliki ikatan sosial yang kuat, akan hidup lebih lama dan akan lebih berarti daripada orang-orang yang punya kebiasaan kesehatan yang baik tapi terisolasi. Bukan berarti mari kita mabuk bersama, merokok bersama, obesitas bersama, enggak. Tapi gaya hidup yang kurang sehat pun karena punya komunitas, jadi hidupnya lebih panjang. Itu loh hebatnya komunitas. Apalagi kalau kita takut dan gentar akan Tuhan. Gak sembarangan, kita jaga hidup kita dengan baik, punya komunitas. Perjalanan kita panjang banget. Bila saudara tidak mempunyai grup, tetapi saudara memutuskan untuk bergabung ke dalam sebuah grup, maka saudara sedang memotong resiko kematian saudara tahun depan sampai separuhnya. Ada yang belum join CG? Tahun depan angka harapan hidup Anda bertambah 50%. Bila saudara tidak mempunyai grup tadi ya. Yang terakhir, orang-orang yang memiliki hubungan emosi yang kuat ternyata memiliki daya tahan mengalahkan penyakit 4 kali lebih besar daripada orang yang terisolasi. Ternyata Tuhan berurusan dengan Elia. Menaklukkan spirit orang Het. Tuhan katakan kepada Elia, ada 7.000 orang yang sama-sama takut dan gentar akan Tuhan. Bapak ibu saudara, engkau gak sendirian, ada 7.000 orang. Ada komunitas. Yang selama ini aktif dalam ibadah gereja Mawar Sharon, tapi belum ada dalam connect group. Beri diri Anda dimuridkan, digembalakan. Anda akan melihat perbedaan yang luar biasa. Anda akan berakar, bertumbuh, hidupmu signifikan, berdampak, berguna. Itulah cara Tuhan berurusan dengan roh ketakutan, roh intimidasi. Dan sepanjang cerita Elia yang diancam oleh Isabel tadi, ada 3 aplikasi yang sederhana Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu saja jaga kondisi fisik dan jiwa. Bekerja dengan tekun, bekerja keras, rajin, karena itu budaya kerajaan sorga. Tapi jangan lupa istirahat. Supaya jalan kita panjang. Karena kita bukan pelari jarak pendek dalam perlombaan kehidupan. Kita pelari jarak jauh. Dibutuhkan stamina, endurance yang kuat. Yang kedua, miliki komunitas yang sehat. Dan yang pastinya CG, Connect Group adalah komunitas yang sehat. Sempurna enggak? Enggak, karena isinya kita orang-orang yang gak sempurna di dalamnya. Tapi orang-orang yang mau berkomitmen bersama-sama bertumbuh, jadilah komunitasnya sehat. Ada kekurangan di sana sini, tapi kita mau bertumbuh bersama. Saling melengkapi, saling menasehati, saling menguatkan. Saling melayani, akhirnya komunitas itu membuat kita bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan aplikasi yang terakhir, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ingat Tuhan kita bukan Allah yang jauh saja, Allah yang melakukan perkara yang hebat. Ya memang benar dia ada di sorga, di tata yang mulia itu. Karena dia penguasa langit dan bumi. Tapi dia juga bertahta di dalam hati kita yang kecil ini. Dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan orang yang remuk hati, patah hatinya. Dia tahu pergumulan hidup kita. Kuasai spirit orang Het. Ketakutan, intimidasi, justru kita bisa menemukan kekuatan. Dan berjalanlah sampai the year of dreams and vision. Sampai visi dan mimpi daripada Tuhan digenapi. Yang percaya kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita.